Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah ya. Dalam pandemi kali ini kita harus benar-benar jaga kesehatan ya. Kalian jangan lupa tetap jaga jarak, pakai masker, sering-sering cuci tangan. Kalau pergi kemana-mana kalian harus pakai hand sanitizer. Jangan makan sembarangan dulu, harus benar-benar jaga kesehatan. Kalian jangan lupa juga minum vitamin sama makan sehat supaya daya imunitas kita terjaga. Dan semoga pandemi ini segera berakhir ya, supaya kita bisa melakukan kegiatan kita secara normal lagi. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum mulai kegiatan pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa dulu ya. Sebelumnya berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum melakukan kegiatan kali ini, kita baca sebelumnya aku mau ngucapin makasih nih buat adik-adik yang udah berkumpul di sini untuk melakukan kegiatan sama kakak. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kayaknya enak kalau kita kenalan dulu ya. Oke. Adik-adik belum kenal nih sama kakak nih. Kakak juga belum kenal nih sama adik-adik. Iya Kak. Nah, yang pertama kakak kenalkan diri kakak dulu. Nama kakak Rika Listia. Ya, kakak di sini ingin membagi informasi sama adik-adik tentang bimbingan karir. Halo Kak. Iya, halo. Kak, kakak dari mana? Iya, kakak ini dari Universitas Indah Pasta PGRI, di mana kakak ngambil Fakultas Ilmu IPS, bimbingan dan konseling. Kelas ekstensi tahun 2017, di mana kelas kakak itu Y7C dengan NPM 2017 01500 0406. Nah, kakak kan sudah perkenalkan diri nih. Sekarang gantian ya, adik-adik yang memperkenalkan diri. Oke. Sebelumnya kakak biar tahu nama kalian, lihat absensi kali ya. Oke Kak. Yang dipanggil namanya perkenalkan diri ya. Yoko. Ini ada Rizkia Nur Ilahi, yang mana orangnya? Oh, kamu. Ada Lia Aprilia. Ya. Ada Joni Abdul Aziz. Yoko. Ada Muhammad Rizky juga nih. Muhammad Rizky yang mana orangnya? Muhammad Rizky juga sakit Kak. Oh, sakit. Ya, oke. Sudah berapa hari sakitnya? 3 hari kayaknya 3 Kak. hari ya. Oh, baik. Kita doakan semoga Muhammad Rizky cepat diangkat penyakitnya supaya bisa kumpul lagi sama kita semua. Amin. Dian Ikosu yang mana? Saya. Oh, baik. Jadi oke, udah diangkat semua ya. Nah, dalam bimbingan kali ini, kakak itu pengen nyampein tentang konseling format klasikal. Sebelumnya dari kalian ada yang udah pernah ikut nggak sih konseling format klasikal atau sudah tahu sebelumnya? Aku tahunya format konseling yang biasa itu Kak, yang biasa di guru BK Kak. Oh, kalau itu namanya konseling individu ya. Kalau ini kita lagi ngebahas konseling format klasikal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan konseling format klasikal? Nah, dalam konseling format klasikal yang kita mau bahas ini adalah tentang bimbingan karir. Nah, kakak jelasin dulu ya, konseling format klasikal itu apa? Konseling format klasikal itu sendiri adalah pelaksanaan berbagai jenis layanan konseling yang dimungkinkan melayani sejumlah peserta didik dalam satu kelas, dalam satu waktu secara bersamaan. Nah, makanya kita nih seperti kayak diskusi ya dalam satu kelas ini. Nanti kalian boleh ngajuin pertanyaan-pertanyaan kalau memang materi yang akan sampaikan kurang dipahami. Oke Kak. Nah, layanan konseling yang dapat digunakan dalam konseling format klasikal itu ada beberapa. Yang pertama layanan orientasi, yang kedua layanan informasi, dan yang ketiga layanan penguasaan konten.
Dari salah satu layanan konseling format klasikal tersebut, yang kakak akan bahas sama adik-adik sekalian ini adalah layanan orientasi. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih layanan orientasi itu apa? Orientasi itu nggak tahu deh. Nggak tahu ya. Oke, nggak jelasin juga ya sedikit tentang layanan orientasi. Layanan orientasi itu adalah layanan bimbingan dan konseling yang dikoordinir oleh guru BK atau konselor dengan tujuan membantu mengorientasikan, mengarahkan, dan mengadaptasikan yang pihak lain pihak lain selain peserta didik lain yang dapat memberikan pengaruh besar nih, baik kepada orang tua peserta didik atau kepada peserta didik itu sendiri untuk beradaptasi dalam situasi yang baru. Pasti kalian nanya dong, apa sih tujuannya? Kenapa sih harus diadain orientasi? Buat apa? Ada yang tahu nggak? Mungkin dia Niko tahu? Aku taunya layanan orientasi itu kita dikasih tahu Kak gimana sih yang ada terjadi di dunia kerja. Bisa juga ada lain yang untuk lebih terperincinya, biasanya orientasi itu perkenalan dasar atau supaya kalian beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Tidak hanya di lingkungan kerja, tapi orientasi ini juga bisa dilakukan apabila kalian memasuki kayak tahap sekolah baru, universitas baru, supaya kalian mengenal lingkungan baru kalian sehingga kalian lebih mudah untuk menyesuaikan diri. Fungsinya orientasi juga supaya siswa itu selain kalau kenal kan jadinya kita lebih gampang ya, jika kita membutuhkan informasi terkait apa kita sudah tahu kita harus kemana gitu. Jadi fungsinya dari layanan orientasi kurang lebihnya seperti itu. Nah, karena kita sudah membahas tentang konseling format klasikalnya, kita sudah membahas apa yang akan kita bahas yaitu tentang layanan orientasinya, maka kita sudah bisa masuk ya ke dalam materinya. Sebelumnya sudah pada siap belum nih mulai materinya? Oke, siap. Oke. Oke, di sini kakak akan coba membahas sedikit materinya dengan bantuan PPT ya. Untuk layanan orientasinya kakak pilih untuk bimbingan karir. Gimana nih adik-adik ini kan pasti setelah lulus dari SMK ini punya tujuan masing-masing ya. Ada yang mau bekerja, ada yang mau kuliah dulu. Dua-duanya baik, dua-duanya sama-sama harus dipersiapkan gitu. Sebelumnya kakak pengen tahu nih, kalau kedepannya kalian ini pengen kuliah dulu atau kerja dulu sih? Aku kuliah. Aku kerja aja. Karena keduanya harus dipersiapkan dengan baik, entah itu kuliah atau kerja, kita harus mempersiapkan mulai dari sekarang. Kalau yang ingin berkuliah, berarti kalian sudah harus mempersiapkan nih, harus belajar dengan giat. Apalagi untuk yang ingin mengikuti PTN ya, kalian juga harus mencari informasi tentang kuliah kalian, apa yang akan kalian pilih untuk jurusannya, gitu. Terus kalian sudah mempersiapkan ilmu-ilmunya. Nah, untuk yang mau bekerja, kalian harus mulai mempersiapkan mentalnya, karena untuk dunia kerja itu dunia yang istilahnya benar-benar real ya, dimana kalian menemukan dunia yang sesungguhnya gitu. Nah, kalau untuk dunia kerja itu bukan dunia main-main lagi, walaupun universitas juga bukan dunia main-main gitu. Tapi karena tujuannya masih untuk belajar, masih mengeksplor diri, maka kalian pasti akan punya lebih banyak teman gitu. Tapi kalau untuk dunia kerja, kalian dituntut untuk mandiri, kalian dituntut untuk serba bisa gitu. Jadi harus benar-benar dipersiapkan. Apapun pilihan kalian, sebenarnya sama baiknya ya. Oke, kakak mau bahas dulu untuk yang memilih langsung bekerja. Secara umum, bimbingan karir diartikan sebagai bantuan kepada individu untuk menstimulasi atau mendorong dan memberikan kemudahan perkembangan karir dalam kehidupan. Jadi, di mana layanan bimbingan karir ini
eh, kakak eh, yang nantinya sebagai guru atau konselor itu mengarahkan kalian ini mau kemana sih, kalian ini mau melanjutkan ke sekolah harus melakukan apa, kalau kalian memilih bekerja kalian harus melakukan apa supaya kalian memiliki tujuan yang terarah gitu. Jadi lebih mudah bagi kalian untuk kedepannya dalam menentukan pilihan karena sudah dipersiapkan sejak dini. Oke, Kak. Nah, bantuan yang diberikan oleh guru atau konselor itu berupa perencanaan dan karir, pengambilan keputusan, dan penyesuaian pekerjaan. Contohnya, misalnya nih, jadi coach suka ngejahit, ya berarti kita harus mengarahkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, biasanya itu kalau ngejahit kan suka mendesain-desain gitu ya, entah itu baju atau Aku suka gambar. kamu suka gambar. Nah, kalau untuk yang orang yang suka gambar nih, biasanya bisa memilih kalau mau kuliah ambil desain grafis. Tapi kalau untuk yang mau bekerja, kalian coba bisa pilih untuk pekerjaan yang memang sesuai dengan minat kalian, seperti uh, pendesain atau seperti banyak ya, kayak misalnya contohnya marketing, arsitek, ya banyak sekali. Jadi itu masih bisa dipersiapkan sesuai dengan minat dan bakat kalian. Nah, karena kalian suka menggambar, jadi kalian harus mencari informasi. Kalau memang kalian ingin karirnya ke arah sana, kalian mencari informasi nih tentang apa yang kalian minati. Kak, kalau seandainya aku senengnya merebutin hati cewek, boleh nggak? Wah, itu gawat sekali ya, jangan kayak gitu ya. Satu aja dan metode. Oke, yang kedua, karena kalian sudah merencanakan, kalian mengambil keputusan di mana saat kalian memutuskan perencanaan kalian, pasti kalian dihadapkan dengan beberapa pilihan. Nah, kalian harus benar-benar menentukan pilihan yang sesuai dengan bakat dan minat kalian, supaya untuk diri kalian lebih siap. Jadi resiko yang ditimbulkan ke depannya kalian jauh lebih siap. Gitu. Nah, yang selanjutnya kalau sudah diputuskan, kalian sudah dapat pekerjaan yang kalian mau, kalian harus menyesuaikan diri nih. Menyesuaikan dirinya seperti apa? Ya, menyesuaikan dirinya contoh misalnya kalian bekerja sebagai arsitek. Biasanya di mana setiap perusahaan itu kan punya standarnya sendiri. Nah, kalian harus menyesuaikan. Kalian harus bisa mengikuti sesuai standar perusahaan yang telah kalian di tempat kalian bekerja. Nah, kalau dalam setiap pekerjaan itu pasti ada masalah kan, namanya juga hidup ya. Mau entah itu kuliah, mau entah itu bekerja, pasti kita akan menemui masalah. Gak mungkin kita hidup tanpa masalah, pasti selalu ada masalah. Nah, di sini ditekankan bagaimana cara kalian mengatasinya. Ada orang yang terkena masalah itu suka stres, suka marah-marah sendiri. Aku suka makan kok. Oh iya ya, lebih enak sih kalau kayak gitu kan. Kalian jadi lebih sehat, lebih punya tenaga gitu. Nah, kalau misalnya alangkah baiknya kalian sudah mempersiapkan, sudah matang secara emosional untuk mengatasi masalah-masalah yang akan dihadapi ke depannya. Di mana masalah-masalah itu pasti terjadi. Nah, kita harus siap mental untuk itu. Apalagi dalam dunia pekerjaan. Masalah itu pasti ada dan jadinya kita benar-benar harus dewasa menyikapinya. Nggak boleh kekanak-kanakan lagi ya kalau sudah masuk dalam dunia kerja. Nah, di sini juga ada informasi karir dan pemahaman diri. Kalian kalau sudah bekerja itu pasti pengen dong yang namanya naik jabatan. Apa sih standar untuk naik jabatan biasanya kalau di perusahaan-perusahaan, ada yang tahu? Harus naik ke lantai 3. Kan ya, kalau misalnya kalian sudah punya pekerjaan yang kalian mau nih, kalian masuk ke tahap awal. Biasanya seseorang itu kan merintis semua dari bawah dulu ya, baru bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, untuk mendapatkan jenjang yang lebih tinggi, dibutuhkan kalian yang lebih berarti. Jika kalian memang ingin upgrade diri kalian, kalian juga harus mengupgrade potensi kalian, mengupgrade keahlian kalian supaya itu bisa menjadi
eh, tolak ukur perusahaan untuk memberikan kalian kesempatan naik jabatan nih. Kalian juga harus sering-sering cari informasi tentang kenaikan karir. Pasti di setiap perusahaan itu ada untuk kesempatan kenaikan karir. Nah, dalam dunia kerja kita nggak boleh ya yang tadi saya bilang gampang kemudian, mudah emosi, maunya di ngertiin terus. Namanya kita bekerja, kita tuh harus memiliki sikap yang positif. Kita juga harus memiliki kontribusi kepada perusahaan. Apa sih sikap positif tuh harusnya kayak gimana sih? Nah, sikap positif dalam bekerja itu bisa dengan menjalin hubungan yang baik antar rekan kerja, antar Mantan ya kak. Kenapa? Antar mantan. Kalau di tempat kerja ada mantan tetap harus berhubungan baik ya, mau tidak mau, karena kan kita bekerja harus secara profesional. Jadi kita nggak boleh membedakan mana jabatan yang lebih rendah, mana jabatan yang lebih tinggi. Mana jabatan lebih tinggi itu harus dihormati, terus yang lebih rendah itu nggak usah dihormati, nggak apa-apa, nggak kayak gitu ya. Jadi dalam dunia kerja kita tuh memang harus benar-benar menjalin hubungan yang baik antara mitra atau atasan dan bawahan, itu tetap harus menjalin hubungan yang baik. Mengembangkan kebiasaan hidup yang positif. Pasti setiap manusia itu ada yang punya kayak kebiasaan positif, ada juga yang punya kebiasaan negatif. Nah, baiknya untuk kebiasaan positif tetap dipertahankan atau ditingkatkan. Tapi yang punya kebiasaan negatif nih lebih baik kalau dalam dunia kerja itu harus dikurangi ya, sedikit demi sedikit, yang akhirnya kalian bisa mengubah secara keseluruhan. Contohnya, biasanya nih kalau di dunia kerja, apalagi kerjanya jauh kan, suka telat. Nah, Itu kakak ya. enggak, aduh. Kok kamu gitu? Enggak lah. Nah, kalaupun kita pernah telat sekali, itu jangan dijadikan kebiasaan. Kita harus belajar untuk tepat waktu, menghargai waktu, sehingga kita bisa menghargai hal-hal yang lainnya. Nah, itu hal yang paling kecil ya dari kehadiran, biasanya itu berpengaruh sekali gitu. Itu kan hal yang dianggap simpel sama semua orang, tapi sebenarnya itu menunjukkan bagaimana diri kalian gitu. Jadi kalian tidak boleh menyepelekan hal-hal yang kecil. Sekecil apapun dalam dunia kerja, jika itu negatif, alangkah lebih baiknya dihilangkan ya. Nah, apa sih peran dan tugas konselor? Peran dan tugas konselor tidak hanya membimbing adik-adik nih sekalian untuk menentukan pilihan-pilihan karirnya, tetapi dituntut untuk membimbing siswa agar dapat memahami diri, lingkungannya dalam rangka perencanaan karir dan penetapan karir pada kehidupan masa mendatang. Nah, itu tadi. Di sini kakak hanya sebagai kayak fasilitator bagi kalian nih. Biasanya kan dalam diri itu kita ada yang suka bingung ya. Aku sukanya apa ya? Aku suka kakak. Asik. Nah, kalau misalnya tuh kalau kalian bingung kayak gini nih, kalian butuh dibimbing. Jadi kalian kalau misalnya bingung kayak gini, jangan ragu-ragu untuk bertemu sama guru atau konselor kalian untuk diarahkan supaya kalian bisa mengenal diri kalian nih, apa sih yang kalian mau, apa sih kedepannya yang kalian rencanakan, apa sih bakat minat kalian. Nah, setelah kalian mengetahui tentang diri kalian, kita membimbing kalian untuk mengetahui bagaimana lingkungan yang kalian inginkan nanti, bagaimana kalian saat berada di lingkungan tersebut, bagaimana di saat di lingkungan tersebut menghadapi masalah, apa yang harus dilakukan. Jadi sudah merencanakan sejak awal. Fungsinya dari guru bimbingan dan konseling seperti itu. Jadi kalian jangan takut jika kalau kalian memang merasa membutuhkan bimbingan untuk mengenal diri kalian, kalian boleh coba datang dan diskusi dengan guru kalian, guru bimbingan konseling ya, atau konselornya. Dimana itu masa depan itu harus direncanakan ya. Jadi kalian nggak boleh kayak cuma rebahan dulu,
Kan lagi belajar online, Kak. Tetap dong, belajar online kita tetap harus semangat. Bukan berarti kita harus rebahan, terus tidur terus kayak gitu. Kita harus tetap melakukan kegiatan-kegiatan positif. Gimana? Seperti Nah, kalian bisa mengisi waktu kalian dengan membaca buku, main game. informasi. Untuk game itu boleh tapi tidak terlalu sering ya. Seharian, Kak. Jangan dong, kan kita ini sebagai pelajar, tugas kita utama adalah belajar. Dimana belajar itu adalah bekal kalian nih untuk menghadapi kehidupan di masa mendatang. Nah, itu yang dibilang bahwa masa depan harus direncanakan. Tuh. Nah, persiapan untuk menyangkut masa depan itu nggak hanya dari dunia pendidikan formal ya, tapi juga bisa nih dari informal. Dunia formal itu kan dunia pendidikan ya. Kalau untuk informal itu seperti keluarga, uh, sama atau non formal. Non formal itu biasanya dari masyarakat. Nah, gimana sih cara kalian merencanakan bimbingan karir dari dunia pendidikan informal atau keluarga? Dari dunia pendidikan informal atau keluarga, kalian bisa nih merencanakan karir sama atau sharing sama kedua orang tua kalian gitu. Kalian mencari apa sih yang kalian senangi untuk yang kalian kerjakan sebagai mengisi waktu luang di rumah gitu. Bisa nggak itu ditekunin terus nanti ke depannya menjadi suatu karir bagi kalian gitu. Nah, kalau dunia formal biasanya itu guru-guru kan memberikan informasi tentang bimbingan karir ya atau informasi-informasi yang kalian inginkan. Nah, kalau di dunia masyarakat nih, nah kalau untuk pendidikan non formal itu, kalau untuk pendidikan non formal, biasanya kalian bisa nih ikut organisasi-organisasi dalam masyarakat kan banyak ya, kayak misalnya majelis taklim, itu tuh untuk melatih diri kalian juga dalam berkomunikasi nanti, gitu. Karena komunikasi itu kan penting ya, entah dimanapun di dunia kerja atau di dunia keseharian kalian, di dunia pendidikan itu komunikasi penting. Makanya jadi kalian sebisa mungkin ikut organisasi supaya terlatih untuk bersosialisasi dengan orang banyak. Nah, pasti kalian nanya nih, tujuannya apa sih? Kenapa sih harus ada bimbingan karir? Buat apa sih? Gitu kan? Yang pertama, agar siswa dapat meningkatkan pengetahuan tentang dirinya. Tadi tuh biasanya masih ada yang bingung, saya ini sukanya apa ya? Suka apa? Saya ini pintarnya apa ya? Terus saya harus kemana ya nanti setelah lulus? Nah, fungsinya bimbingan karir itu untuk mengetahui diri kalian secara utuh. Yang kedua, siswa dapat meningkatkan pengetahuannya tentang dunia kerja. Nah, itu karena dalam dunia kerja kan tadi yang kakak jelaskan kan, bagaimana sedikit dari dunia kerja itu seperti apa. Kalian harus dituntut profesional, kalian harus dituntut serba bisa, kalian harus mengupdate kemampuan kalian setiap dari hari ke hari, gitu. Agar tenaga kalian tetap dibutuhkan dalam perusahaan tersebut. Terus bagaimana lingkungan kerjanya, bagaimana dengan rekan-rekan kerjanya. Nah, yang ketiga itu agar siswa dapat mengembangkan sikap dan nilai diri sendiri dalam menghadapi pilihan. Serta mengenal hambatan-hambatan. Tadi kakak bilang ya, setiap apa yang kalian putuskan itu pasti ada hambatannya. Entah itu di dunia pendidikannya, nanti kalian melanjutkan universitas, bisa jadi ternyata kalian tidak rezeki di universitas yang kalian mau gitu. Kalian nggak boleh putus asa, tapi kalian sudah harus siap menerima hambatan-hambatan itu. Kalian harus punya planning lain, planning B. Kalian kalau nggak dapat planning A kalian ya harus punya planning cadangan misalnya supaya kalian tidak kehilangan arah. Nah, agar siswa dapat meningkatkan keterampilan berpikir dan mampu mengambil keputusan tentang jabatan yang sesuai dengan dirinya. Karena kalau kalian sudah mengenal diri kalian nih, kalian kan pasti sudah tahu nantinya saya mau jadi apa ya. Kalau kerja saya maunya kayak gimana ya. Agar siswa dapat menguasai keterampilan tersebut. Kalau sudah dipersiapkan dengan dari awal, kalian pasti juga akan mempersiapkan lebih
keterampilan tersebut. Apalagi untuk profesi-profesi yang profesional ya, atau yang memang butuh pendidikan khusus seperti dokter atau arsitek atau analis. Itu kan kalian sudah harus mempersiapkan dari sejak dini, seperti kayak kalian harus pintar dalam matematika, fisika, kimia. Nah, karena kalian sudah tahu tujuan kalian kemana, kalian bisa mempersiapkan dari sekarang. Manfaat dari BK Karir itu sendiri adalah membantu seseorang dalam mengenali minat, keterampilan, dan kemampuannya melalui tes potensi karir. Yang kedua, memperluas wawasan seseorang dengan mengetahui pilihan-pilihan karir yang beragam. Karena karir itu banyak gitu kan. Jadi wawasan kita terbuka gitu. Oh, ternyata untuk desain ada desain grafis, ada desain yang lain. Jadi banyak gitu pilihannya. Memberikan pengetahuan tentang berbagai bidang. Serta kursus untuk dipelajari dalam berbagai tingkatan. Misalnya kalian pengen jadi seorang desainer gitu. Kalian udah bisa jahit nih, tapi belum terlalu mahir. Ya, jadi kalian tahu, oh saya berarti harus coba ya dengan kegiatan lain seperti saya harus kursus menjahit supaya bisa lebih ahli lagi gitu dalam bidangnya. Nah, yang keempat, memberikan informasi mengenai gaji, deskripsi pekerjaan, hal-hal yang berkaitan dengan profesional di bidang karir. Nah, gaji. Kalau untuk gaji biasanya sensitif ya. Yang namanya kalian baru mulai sesuatu, itu biasanya kalian dibayar sesuai dengan pengalaman kalian. Jadi di mana dalam karir itu kalian tidak harus langsung mengharapkan gaji yang tinggi. Nah, perusahaan itu akan membayar sesuai dengan bakat atau keterampilan yang kalian miliki. Jadi kalau kalian pengen punya gaji yang besar, kalian pengen punya pekerjaan yang bagus, pekerjaan yang profesional, ya kalian harus menyiapkan sejak dini. Kalian kalau mau jadi dokter, ya berarti kalian harus pelajaran yang tadi saya sebutkan harus bagus, agar kedepannya kalian bisa masuk sekolah kedokteran, agar kalian menjadi dokter yang baik, keterampilan kalian digunakan, maka gaji pun akan menyesuaikan. Ya. Untuk yang terakhir nih informasinya, terdapat 4 kegiatan bimbingan karir. Nah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pemantapan pemahaman diri berkenaan dengan kecenderungan karir yang hendak dikembangkan. Yang kedua, pemantapan orientasi dan informasi. Karir pada umumnya, khususnya karir yang hendak dikembangkan, jadi karir yang kalian pilih. Nah, yang ketiga, pemantapan pengembangan diri dan pengambilan keputusan. Jadi pengembangan diri yang tadi sudah dijelaskan ya, sama orientasi informasi terhadap dunia kerja dan usaha memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orientasi dan informasi terhadap pendidikan yang lebih tinggi, khususnya sesuai dengan karir yang sedang dikembangkan. Oke, itu semua tadi materinya udah kakak jelasin. Nah, dari materi yang udah dijelasin, ada pertanyaan nggak nih dari adik-adik? Hah? Ada Kak. Aku mau nanya dulu. Boleh yang tanya apa? Ayo. Kak, kalau seandainya kerjaannya nggak sesuai sama minat gimana, Kak? Nah, kalau misalnya ya namanya pekerjaan biasanya kan kita daftar apa, ternyata disuruhnya yang dibutuhkan dalam perusahaan itu yang lain gitu. Nah, kembali lagi ke diri kalian. Kalau memang diri kalian mau menjalankannya, silahkan dijalankan. Karena kalau misalnya dari kalian terpaksa, nanti hasil akhirnya, hasil pekerjaan kalian juga tidak akan optimal gitu. Kalau kalian ingin mencoba dulu, silahkan. Namanya ini masuk dalam hambatan tadi ya, hambatan. Karena kalian pengen ini, ternyata kalian dialihkan ke yang ini. Nah, sebagai individu yang tadi kakak bilang, kalian juga harus punya planning cadangan gitu. Kalau planning kalian yang ini belum berhasil, kalian boleh coba untuk melakukan planning sebelumnya. Atau kalau memang kalian benar-benar ingin melakukan planning kalian yang pertama, ya berarti kalian bisa mencoba dengan melamar di perusahaan lain gitu.
Tapi kalau memang namanya manusia membutuhkan tadi yang kalian bilang pengalaman ya, kalau kalian mencari pengalaman dulu, kalian mencari ilmunya dulu sambil mengembangkan diri untuk lebih ke depannya, diambil nggak apa-apa, silahkan aja, kembali lagi ke diri kalian masing-masing. Ada lagi? Udah ya. Baik, supaya kita relax nih, kita ice breaking dulu ya. Kalian tahu nggak sih ice breaking apa? Apa tuh? Nah, ice breaking itu kayak semacam permainan atau games itu yang merelaksasikan kita gitu. Jadi supaya kita lebih santai, lebih ceria lagi, konsentrasi lagi. Ngapain kak? Nah, kakak punya lagu, pasti kalian tahu kan lagunya? Enggak. Topi sayang bunda. Kalian tahu nggak lagu itu? Tahu kali. Tahu ya. Jadi kita nyanyi lagu itu di mana dalam kata topi itu kita ganti jadi berdehem kayak gitu. Contohnya ya. Wah, Nisa Saiban. Iya, kita agak mirip-mirip bisa Saiban sedikit. Ya. Ya Allah, Cina. Nah, kayak gini nih. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Itu kan mana lagunya kayak gitu ya. Nah, ini kita ganti. Jadi setiap kata topi diganti sama berdehem kayak gini. Saya bundar, bundar, saya. Kalau tidak bundar, bukan saya. Oke, kita coba ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Saya bundar, bundar. Saya Kalau tidak bundar, bukan. Saya. nah, ayo lebih cepat lagi biar lebih konsentrasi. 1, 2, 3. Saya bundar, bundar. Saya. Kalau bundar Bukan. Saya. Yeay. Oke. Karena kegiatannya semuanya udah selesai, alangkah baiknya kita ucap alhamdulillah. Terima kasih buat adik-adik sekalian yang udah bantu dalam konseling format klasik kali ini. Semoga informasi yang diberikan sama kalian bisa bermanfaat buat kalian. Senang banget kakak bisa ketemu sama adik-adik. Semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi, diskusi bareng lagi kayak gini ya. Kak. Salam kakak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.